Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya Mami. Kali ini saya akan coba mentutorialkan mendaftar atau masuk ke Zoom tapi melalui PC atau laptop. Yang video sebelumnya adalah melalui gadget kita atau smartphone kita. Untuk masuk ke sini, kita bisa masuk pertama-tama untuk menggunakan PC laptop ini. Pertama kita download dahulu. Ini di Zoom US download. Zoom US download ya, teman-teman bisa di Zoom US download. Kemudian nanti di sini teman-teman semua tinggal mendownloadnya ya, tinggal mendownload client for meeting. Nanti aplikasinya berupa installer. Nah, aplikasi itu tinggal double klik, tinggal diinstal biasa. Nah, kemudian nanti hasil installernya itu akan berbentuk seperti ini. Ini kalau ini versi shortcutnya ya. Nah, ini versi installer. Nah, aplikasi desktop ini, aplikasi desktop ini kemudian sama seperti di aplikasi di smartphone ini, kita tinggal kita masuk atau mendaftarkan. Kalau mendaftarkan sih saya pikir lebih baik langsung ke sini ya. Langsung ke di web saja dulu lah, di web, kemudian sign up, it's free gitu ya. Nanti bisa daftarkan di sini menggunakan akun Google teman-teman semua. Oke, sign in with Google dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan sign in with Google saja ya. Ketika kita membuka aplikasi ini sign in with Google. Kita pilih Google yang terintegrasi sebetulnya. Dia nanti sebetulnya diarahkan juga sih ke sini gitu ya. Diarahkan ke browsernya, kita pilih Google yang akun yang kita punya, kemudian kita login dan dia akan secara otomatis terkoneksi lah gitu ya. Nah, ini tampilan dari versi desktop teman-teman semua. Kalau yang video sebelumnya tampilan dari smartphone, ini tampilan dari versi desktop. Sederhana, ada 4 menu, hanya 4 menu. Ada home, ini tampilan home, ada menu chat. Sini ada beberapa chat dan kita bahkan bisa berchatting gitu ya dengan teman-teman kita. Tidak ada suaranya, harus pakai earphone dan sebagainya. Ini dengan Ibu Ratna. Jadi ulang aja, oke gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kontak seperti yang tadi. Kita klik add. Nah, di sini ada add contact. Kemudian tinggal isikan email address dari partisipan atau dari host teman-teman semua, atau dari teman-teman lah, dari manapun. Nah, ini tinggal di add contact. Nanti akan ada ya permintaan ya seperti Facebook. Dan ini saya nggak jelasin, pasti bisa lah ya untuk Facebook dan sebagainya, seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan lagi sedikit karena ini kontennya adalah bagaimana kita mendaftar. Sebenarnya mendaftar sudah gitu ya. Ini kita ketika klik di ujung kanan, kita ada profil kita, ini sudah ada Gmail yang kita punya gitu, dan Gmail ini adalah yang dikirimkan ke teman-teman yang lain gitu kalau mereka ingin menambahkan kontak kitanya gitu. Nah, ini versi basic teman-teman. Ini adalah versi basic. Apa sih bedanya versi basic dengan versi yang bukan basic gitu ya? Di sini ada plan and pricing. Intinya versi basic itu dan versi yang tidak basic, dia memberikan hanya limit waktu 40 menit. Tapi 40 menit itu bisa diperpanjang. Jadi kalau di warnet mah Bang tambah 40 menit gitu ya. Kalau di warnet, kalau di rental gitu ya, rental PS, rental apa, ini tambah 40 menit habis, kita tinggal tambah lagi aja sebetulnya. Dan host up to ada 100, jadi up to-nya udah bisa mencapai 100 partisipan. Ini wow banget sebetulnya ya. Dan ini unlimited one-to-one meetings, kemudian dan sebagainya. Bedanya cuma itu saja. Jadi 40 menit mati perpanjang gitu aja terus. Dan hostnya bisa sampai 100 partisipan. Ya, saya pikir kalau kita membuka kelas yang isinya paling banyak berapa sih? 40 siswa gitu ya, 40 mahasiswa. Nah, kecuali untuk webinar yang besar gitu ya, nah itu baru. Tapi karena kita gunakan versi basic, itulah yang saya pikir ini cukup powerful ya untuk digunakan. Oke, ini sama. Di sini kalau kita klik join, ada di video yang teman-teman bisa lihat lah bagaimana video ini klik join. Nah, yang saya ingin perlihatkan adalah bagaimana share screen ya, sebetulnya share screen. Jadi sempat dijelaskan di smartphone, share screen itu adalah capture layar yang ada di layar smartphone kita. Jadi bukan layarnya saja sih, tapi fitur-fitur yang ketika kita membuka PPT, ketika kita membuka PDF, itu seolah-olah kita membuat
bisa gitu ya. Kemudian oke, ini halo, saya stop videonya ya karena ya malu juga. Oke. Ini gambar dari, karena ini akun dari bimbingan skripsi, jadi sudah membimbingan skripsi hari ini gitu ya. Teman-teman sama semua tadi ketika klik bagian start video itu untuk memunculkan ketika kita ingin berkomunikasi mengenai wajah dan sebagainya. Ini kalau kita klik ya emoticon gitu ya. Ini memberikan emoticon, memberikan jempol gitu ya dan sebagainya. Kalau kita tidak ingin menampilkan wajah, kita ingin ikut seminar, ikut kuliah tapi saya nggak mau nampilkan wajah, dengerin suaranya aja, ya udah nggak apa-apa, klik aja start video, di unklik gitu, start videonya diklik sini. Dan ini pertanyaan juga, kok suara saya nggak keluar? Nah, ini dilihatnya dari sebelah sini, sebelah kiri. Apakah teman-teman itu mematikan suaranya atau tidak mematikan gitu suaranya? Oke. Nah, ini saya tampilkan misalkan video tampilan ini. Nah, kemudian ini ada share screen, teman-teman. Ini yang jadi kekuatan dari bagaimana ini diterapkan dalam pendidikan jarak jauh tersebut. Kita bisa ke share screen. Di sini ada beberapa pilihan. Share screen itu intinya dia lagi screen di tab yang mana gitu ya. Kalau alt tab-nya. Nah, misalkan kita sedang membuka jendela Mozilla. Ini kita klik share saja. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Sebetulnya lebih enak dan lebih powerful ketika kita menggunakan PC daripada kita menggunakan HP. Tapi kalau lebih praktis memang menggunakan HP gitu ya, atau smartphone. Nah, ini ada tampilan dari kita karena tadi saya videonya diadakan. Kemudian ini seperti saya memberikan satu webinar ya, satu perkuliahan secara online di mana saya misalkan memberikan bagaimana sih cara sign up untuk Zoom ini, kemudian gimana sih login di Zoom-nya ini gitu kan. Nah, ini ada login with ininya, sudah login, kemudian ada ini plan and pricing-nya ada segini gitu kan sebagainya. Kalau teman-teman lihat di video saya yang kedua kalau nggak salah, ini nanti di sini ada banyak teman-teman kawan-kawan saya ini, saya berusaha men-zoom dengan mereka dan itu lebih terjelas lah di bagian sebelah situ bagaimana Zoom ini diterapkan. Oke, ini fitur yang menurut saya lebih yang keren banget gitu ya dari capture layar ini, sehingga ketika teman-teman itu ingin katakan di sini kebetulan katakan bisa ingin skate page gitu. Saya ingin ada skate page tapi saya ingin share screen-nya itu ada di. Nah, ini share screen-nya saya stop dulu. Balik lagi ke sini tapi saya share screen-nya ke tadi whiteboard gitu ya misalkan. Share. Oke, ini ada whiteboard yang sebetulnya kita bisa gunakan ya kita gambar gitu ya, kita gambar-gambar apa, kita drawing. Kemudian misalkan kita gambar ada 2 diagram Venn gitu ya, ini adalah himpunan A. Kemudian ini himpunan B. Ini adalah irisan dari A dan B gitu ya dan sebagainya. Jadi ada menu whiteboard ini memudahkan kita juga untuk memberikan satu kuliah, satu pembelajaran ya, dan terjadi komunikasi antara siswa dengan tutor, siswa dengan guru. Jadi siswa memahami dari apa yang saya guru katakan, kemudian dapat merepresentasikan kembali melalui komunikasi secara lisan. Jadi ketika siswa-siswa partisipan itu ada banyak di sini, mereka akan berusaha untuk siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjelaskan, dan guru bisa langsung menjelaskan. Oke, ini fitur yang keren banget dari si Zoom ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih teman-teman semua. Ini saya stop share dulu, kemudian saya stop video. Bagi yang sedang mengerjakan skripsi, jangan lupa skripsi, disertasi, tesis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.